Gara-gara sombong di iblis. Ya, iblis ini diusir oleh Allah dari surga. Hanya satu salahnya, sombong. Bandingkan jawab apa-apa ibu, mana banyak salah dari iblis tu Mana banyak Pak, Bu? Mana iblis tu cie salahnya disebutkan Allah dalam Quran. Sombong itu diusir oleh Allah. Makanya tak boleh awak sombong tu dah. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memiliki sifat sombong walaupun sebesar biji zarah. Anda perlu awak sombong. Anak awak sombong kan? Anak awak sombong bu. Ndak ada perlu awak bangga-bangga ke dunia aku doh. Oh, luas tanah kita 100 hektar tanah kita yang kita miliki. Ingat, tanah atau rumah masa depan kita nanti namanya adalah RSS. Aduh bu, rumah sangat sempit. Berapa ukurannya? 2x1. Itu rumah masa depan awak tu. Tak bisa duduk, tak bisa berdiri. Oh, mahal pakaian kita, ratusan ribu bahkan jutaan harganya. Ingat, pakaian kita kenakan nanti adalah kain berapa lapis bu? 3 atau 5 ya. Itu pun kalau ada kita siap-siapkan dari sekarang. Tapi justru banyak pemberian peragian orang. Anak banggan kain kapan nak tabali dah awak dah. Tak kalau ada apa-apa ibu 6 bulan sensor boleh beri kain kapan dari gini Ada bu. Amma akan meninggal besok aku kain kapan ma bali dah bersiap macam ni. Kadang tak tentu je kan. Tak bali dah kain kapan. Jadi anak awak banggan. Oh, tinggi titel awak, tinggi pangkat kedudukan awak, pensiun. Paling tinggi itu apa? Titel almarhum. Tidak, paling tinggi itu almarhumah, tak boleh sudah tu. Jadi awak bangga, tak perlu awak sombong. Sombong tu tak punya awak. Tak perlu awak sombong. Apa itu sombong? Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap enteng atau meremehkan orang lain. Menolak kebenaran, kebenaran disampaikan kepada mereka, mereka tidak terima. Pada kebenaran itu disampaikan dasarnya Al-Quran, hadis, hanya tak namun nerima. Bahkan ya kritik Al-Quran dan hadis itu sombong. Sombong itu. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain, menganggap enteng orang lain. Kalau dalam sebuah rapat kok dapat pendapat dia saja yang mau didengar. Kalau ada orang lain yang berbeda pendapat dengan dirinya, ia sinis. Dia bersalah ditegurnya berang. Itu sombong. Jadi apa-apa ibu, jauhkan diri kita dari sifat sombong. Kalau ada sifat sombong dalam diri kita, gagal solat kita. Karena sesungguhnya ya, solat seseorang itu diterima oleh Allah mimman tawaddu'a li azamati. Ya, lahir sifat tawaddu dalam dirinya, rendah hati. Kemudian yang kedua, tanda-tanda ibadah solat seorang itu diterima oleh Allah adalah walam yastatil ala khalqi. Walam yastatil ala khalqi. Walam yastatil ala khalqi artinya adalah tidak menyakiti sesama makhluk Allah. Tidak menyakiti sesama makhluk. Jadi apa-apa ibu, orang yang berhasil solatnya diterima oleh Allah, dia tidak mau menyakiti orang. Binatang sudah boleh awak sakiti apa-apa, apalagi orang lain.
Ya. Jadi kalau ada umpamanya ular itu kan boleh kita bunuh kan? Bunuh aja langsung. Jangan pada dia aja tenayo tu dah boleh tu. Amat lama sejam 2 jam pada dia aja. Bunuh kali itu. Jadi kalau awak ingin bunuh saja langsung. Nak boleh nak. Boleh awak maunya mancing boleh awak bunuh langsung bunuh. Jangan tenayo dulu. Ya. Kalau anjing buruk hendaklah berbulunya tiba di muka rumah awak baik mengalah awak baik nyusi saja dah. Itu nak para sen je nak. Sudahlah berbulu, payah mencari makan, awak dibaik tu. Tak boleh menyakiti tu apa-apa itu. Makanya dalam Islam, kalau awak nak menyembelih binatang, menyembelih ayam, kambing atau sapi, tajamkan pisau. Itu tajam pisau tu supaya jangan tanya yo binatang nak sembelih. Jadi kalau dapat sudah sembelih tu tak lama suatu mati kali. Kau tak tajam pisaunya, larinya jauhi tadi kan banyak kejadian tu apa-apa itu. Bakajar lo, nak berulang 2 kali tu tak boleh tu. Jadi tajamkan pisau. Sudah Nabi ayam tak putui. Dan 2 tu dah hanya tabang ke rambutan. Abang biar ulang balik tak boleh. Makanya tajamkan pisau. Bapak Ibu, jadi menyakiti menayu tak boleh. Babi itu kan boleh dibunuh kan? Boleh. Tapi dijadikan kontes orang. Dia mau calik tu Bapak Ibu. Jadi tontonan tu. Lapian babi dikajar di anjing. Lalu luku babi gua, latin nayo baku masuk balik. Baku adalah ulang lagi anjing baru. Itu nayo tu. Menayu binatang tak boleh. Jadi menyakiti binatang saja itu dilarang, apalagi sampai menyakiti sesama manusia. Jadi kalau ada orang yang suka menyakiti orang lain, tandanya belum sholat. Jadi orang yang sholat itu terpelihara lidahnya. Al-muslimu man salimal muslim bil lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar itu adalah mampu menyelamatkan muslim lainnya dari lisannya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak kepada lisan, kepada lidah. Kalau tidak apa-apa Ibu, orang menjadi apa namanya bagi masyarakat dari orang lain tu. Cuma siapa tu sembahyang, cumanya ibu tu rajin sembahyang berjamaah tapi munculnya kan tak ada artinya tak. Tak ada artinya solat awak, tapi kalau kita sering menyakiti orang, sering berkata-kata kasar, apalagi suka fitnah, tak ada artinya solat kita. Ada dalam sebuah hadis Bapak Ibu, ada seseorang yang melapor kepada Nabi. Ya. Filali ya Rasulullah SAW. Ya. Inna fulana tusallil lail wa tasumun nar. Ada seseorang yang luar biasa ibadah solat dan puasanya. Malamnya ia solat, siangnya ia berpuasa, wa tasumun nahar. Jadi ada satu orang yang dilaporkan kepada Nabi, luar biasa ibadah solatnya ya Rasul. Kalau dicari di kampung kau tak ada lawannya tu. Tak ada lawannya. Habis itu benar luar biasa ibadah solat yang dilaporkan ini. Tapi salahnya ada cie ya Rasul. Apa salahnya? Wa fi lisanuhu sayun. Lidahnya itu sayun ada sesuatu, bermasalah. Apa masalah lidahnya? Yu'zi jirana salitaha. Ia sering menyakiti tetangga karena lidah. Lalu apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Itu tidak baik baginya. Wahia finnar. Dia masuk neraka. Berayu tu. Barabahayunya tu Yang dilaporkan kau luar biasa ibadah solat dan puasanya ni. Kalau dicari di kampung kau tak ada lawannya Tapi gara-gara ciek lisan kau Tak ada hati solat awak apa-apa Ibu.
Karena itu orang yang berhasil solat itu terpelihara lisannya. Ia tidak mau berkata-kata yang menyakiti orang lain. Makanya perlunya apa-apa ibu, ada orang awak fitnah, awak sakit itu minta maaf awak dulu. Kalau tidak diterima awak di Allah dah. Minta maaf awak kalau ada orang yang awak fitnah tu Coba bayangkan Bapak Ibu, akibat fitnah itu ada nak bercerai laki bini ke? Ya Pak, ada bercerai laki bini dak fitnah awak tu Apakah selesai je taubat ke Allah dia minta ampun? Tak selesai itu dah. Tak akan diampuni oleh Allah tu dah. Yang akan diampuni oleh Allah tu ada dosa yang berhubungan dengan Allah. Syirik kita sering lalai kita solat itu yang tak mohon kepada Allah agar diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa sama manusia, Allah belum terima maaf kita sebelum kita minta maaf kepada orang kita sakiti itu. Habis itu Allah menghargai hak kita manusia. Minta maaf dulu. Jadi apa-apa ibu-ibu, tidak ada artinya solat kita, ibadah-ibadah kita lainnya, kalau kita tidak bisa memelihara lisan kita daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Karena itu orang yang solat itu berhasil solatnya, dia tidak menyakiti orang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tanda ibadah solat seseorang itu diterima oleh Allah adalah walam yabit misran ala ma'siyati. Tanda ibadah solat seseorang itu diterima oleh Allah adalah ia terhindar dari segala perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Terpelihara dirinya daripada perbuatan dosa. Itu berhasil solatnya itu. Sesuai dengan ayat yang awak baca dalam surah Al-Ankabut yang 45 tadi, apa ibu? Apa kata Allah? Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya ibadah salat itu akan mampu mencegah, memelihara manusia daripada perbuatan keji dan munkar. Ini rajin sembahyang Ustaz. Rajin berjamaah. Setengah jam menjelang waktu zuhur tiba di musalla Ustaz, di masjidnya. Tapi kerajonya itu Ustaz tandanya alun solat. Tandanya belum solat. Gagal solatnya. Nah, jadi orang yang solat itu apa-apa ibu, terpelihara dari segala macam perbuatan keji dan mungkar. Saya sudah solat nih, karena saya sudah solat, tak pantas ini yang saya katakan. Saya sudah solat nih, kalau saya sudah solat, tak pantas ini yang saya lakukan, yang saya perbuat. Karena saya sudah solat, antara pelihara awak sedonya dari segala macam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu orang yang solat. Ketikanya mengalih, Haji bali baris sagantang Pak Haji. Yo sagantang tu yo sagantang. Jangan kurangi takaran dan timbangan itu. Sagantang tidak sampai segantang. 1 liter tidak sampai 1 liter. 1 kilo tidak sampai 10 on, 9 on. Kan banyak tu Bapak Ibu, banyak. 1 kilo 9 on awak timbang. Berarti 1 on hak orang kita makan. Coba kalau seandainya hari itu kita ada orang yang membeli di tempat kita 10 orang, berarti 10 on hak orang kita makan. Lain diterima oleh Allah. Tidak. Sebelum hak orang yang kita makan tu bayi balik. Itu dalam Islam. Sebab sesuatu yang tumbuh dari yang haram tu neraka tentangnya, kata Rasul.
Ya, kullu nabatin minal lahmil haram fannari auladia. Sesuatu yang tumbuh dari yang haram, neraka tentang. Baik. Yang kan menjadi masalah ada waktu Nek mengicu tadi. Yang sekilo tidak sampai sekilo. Yang seliter tidak sampai seliter. Curang. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar atau menimbang. Apa ciri-ciri orang yang curang tu? Allazina izaqtalu 'alan nasi yastawfun. Apabila nyobali barang orang lain, dia minta tambah, minta tukuk, minta bonus, banyak tambah. Wa izakaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila ia beli, ia jual. Apabila ia menakar untuk orang lain, yukhsirun, mereka kurangi sehingga yang 1 kilo itu tidak sampai 1 kilo. Itu curang. Jadi apa-apa ibu, iya. Mari kita hindarkan diri kita dari segala macam perbuatan dosa. Apa itu dosa? Apa itu dosa? Dosa adalah segala macam perbuatan yang dilarang oleh Allah. Mana itu? Banyak. Ya, banyak dosa itu. Di antaranya yang paling banyak murah bobek dosa itu apa ibu? Apa kira-kira? Begitu yang paling banyak tu bagunjiang. Bagunjiang pun yang paling murah. Tidak? Menggosip. Dari mana datangnya gunjiang itu apa ibu? Dari mana? Dari prasangka buruk kita kepada orang. Baca surah Al-Hujurat. Ya. Ijtanibu katsiran minaz-zann. Prasangka buruk kepada seorang. Kemudian wala tajassus, cari kelemahan orang itu. Kemudian wala yaktab ba'dukum ba'dha, baru panggil kawan, baru gunjiang situ. Contoh, sebelah rumah tu baru tangkek jadi PNS, CPNS atau beli auto agak. Tiba prasangka buruk tu. Sudah tu wala tajassasu. Cari kelemahan. Anda mungkin kita beli auto baru kalau nak korupsi. Langsung je korupsi gini. Satu alai nampak kawan lewat di rumah, di muka rumah awak. Panggil esko lah. Ngetar lalu. Anak otan. Saya lihat di sebelah rumah tu. Di situ datangnya gunjiang tadi tu. Dek prasangka buruk, negative thinking kepada seseorang, suka mencari kelemahan orang, timbullah gunjing itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Sudikah kamu makan bangkai saudaramu yang sudah mati? Itu tidak. Jadi gunjing itu kata Allah semua awak yang makan bangkai saudara yang sudah mati. Dalam hadis yang lain Bapak Ibu, itu dijelaskan oleh Rasulullah, ya, sittatu asya' tuhbatul amal. Ada 6 perbuatan yang akan menghabiskan amal ibadah kita. Salah satu di antara yang 6 itu ada al-istighalu bi uyubil khair, sibuk membicarakan aib orang lain. Abi amal ibadah awak. Nah, oleh karena itu, karena gunjing itu menghabiskan amal ibadah kita, mari kita berhenti bergunjing. Ya Bu, mari awak berhenti bagunjiang. Ini namanya gunjiang tu ibu nak. Apa-apa ada bagunjiang namanya, mempakecil orang sana. Samu tu nak. Samu. Jadi apa-apa, mari kita hindarkan diri kita, karena semua kita berpotensi itu membuat dosa, ya. Jadi kalau kita lakukan juga dosa dan kemaksiatan, gagal solat, tidak ada arti sembahyang. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Lah berapa Bapak Ibu? Lah berapa? Lah 3. Yang pertama tadi, tanda ibadah solat itu diterima oleh Allah. Pertama, tidak sombong, tawaduk. Yang kedua, tidak menyakiti sesama. Kemudian yang ketiga, yang ketiga terhindar dari perbuatan dosa.